Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang terkait dengan hak khiyar atau hak untuk memilih dalam sebuah transaksi jual beli. Sebelum kita masuk ke dalam hal yang terkait dalam hak untuk memilih, kita alangkah baiknya kalau kita mengetahui tentang apa itu akad dalam jual beli. Pengertian jual beli atau akad jual beli itu adalah sebuah pertukaran suatu hal yang bernilai dengan hal lain yang bernilai dengan persetujuan bersama. Sehingga dalam suatu jual beli itu harus ada yang namanya pertukaran barang dengan hal lain atau dengan alat tukar itu sendiri, dan juga harus dengan persetujuan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Maka dalam sebuah jual beli, yang dikatakan jual beli itu sah ketika memenuhi beberapa syarat tersebut. Maka yang pertama, jual beli itu sah ketika adanya sebuah kontrak atau akad tersebut. Kemudian yang kedua, harus ada yang namanya penjual dan pembeli. Maka bagaimana ada jual beli kalau tidak ada salah satu pihak antara penjual atau pembeli. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya harga barang yang diperjualbelikan. Kalau tidak ada harganya, bagaimana kita mau membeli barang tersebut? Kemudian yang keempat, harus ada serah terima. Jadi barang tersebut dan alat tukar tersebut harus saling diserah terimakan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kembali kepada persyaratan daripada jual beli yang sah, ada beberapa syarat di dalamnya harus kita penuhi. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi hasil daripada transaksi jual beli tersebut. Kemudian, yang pertama, barang dalam sebuah transaksi itu harus ada pada saat transaksi. Kalau tidak ada barang pada saat transaksi, ditakutkan barangnya fiktif, sehingga mempengaruhi hukum dalam transaksi jual beli tersebut. Yang kedua, barang harus dalam kepemilikan si penjual. Maka dalam hal ini, barang itu harus dimiliki secara sempurna oleh penjual ketika transaksi itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, subjek harus dalam kepemilikan yang aktual atau konstruktif penjual pada saat transaksi. Maksudnya di sini adalah kepemilikan konstruktif di sini di mana resiko dan juga imbalan itu ditransfer atau dipertanggungjawabkan oleh si penjual itu sendiri. Keempat, penjualan harus dilakukan secara instan atau mutlak. Dalam hal ini, mutlak ini adalah ada barang, ada uang, atau ada uang, ada barang. Kemudian yang kelima, barang yang diperjualbelikan harus merupakan atau berupa properti atau barang yang memiliki nilai jual. Kalau barang itu tidak memiliki nilai jual, bagaimana hal itu mau diperjualbelikan? Selanjutnya, yang menjadi syarat daripada jual beli yang sah adalah barang ketika penjualan tidak boleh menjadi barang yang digunakan untuk tujuan yang tidak islami. Maka kalau tujuan dalam jual beli adalah untuk suatu kemudorotan atau untuk sesuatu hal yang melanggar syariat, maka tentunya tidak diperbolehkan jual beli tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, subjek penjualan harus diketahui dan diidentifikasi oleh pembeli. Maka dalam hal ini pembeli boleh memeriksa keadaan barang yang akan dibeli, dan juga bagaimana si pembeli ini boleh mengidentifikasi si penjual. Apakah penjual ini benar adanya atau tidak, penipu atau bukan, itu hak daripada pembeli. Kemudian kedelapan, penyerahan barang kepada pembeli harus pasti. Misalkan tidak diserahkan pada waktu itu, misalkan pembeliannya dengan cara murabahah atau dengan cara ditangguhkan, maka penyerahannya harus pasti. Misalkan 5 hari lagi atau 1 bulan lagi, ada kepastian di dalamnya. Yang selanjutnya nomor 9, kepastian harga merupakan syarat mutlak bagi sahnya jual beli. Harga tidak bolehlah berubah ketika sudah terjadi akad jual beli di awal. Kemudian yang terakhir, penjualan harus tanpa syarat. Jadi penjual tidak boleh memberikan beberapa persyaratan. Misalkan tentunya persyaratan yang dapat merusak suatu akad transaksi jual beli tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam hak khiyar atau hak untuk memilih dalam sebuah transaksi jual beli.
Jadi transaksi jual beli ini di mana pembeli atau penjual mereka memiliki hak untuk melakukan pilihan. Apakah si penjual itu melanjutkan transaksi jual belinya atau menolaknya, sebagaimana pembeli. Pembeli juga memiliki hak untuk meng-cancel atau menunda daripada barang yang diperjualbelikan. Itulah yang dimaksud dengan hak khiyar atau hak untuk memilih yang diberikan kepada si penjual ataupun si pembeli. Salah satu instrumen yang melakukan kontrak dalam keuangan dalam hal ini adalah opsi atau pilihan atau khiyar itu sendiri. Dan hak ini diberikan kepada kedua belah pihak tadi. Sehingga ketika terjadi adanya sebuah perselisihan, kedua belah pihak ini memiliki hak untuk melanjutkan transaksinya atau menunda atau meng-cancel transaksi tersebut. Adapun jenis-jenis khiyar dalam Islam ada 11 kurang lebih. Jadi macam-macam jenis-jenis ini terbagi menjadi berbagai macam konsep. Salah satunya misalkan khiyar syarat, atau seringkali syarat ini dengan mengacu kepada kondisi barang atau pembeli atau penjual memberikan persyaratan dalam jual beli tersebut. Atau khiyar aib. Sama dengan khiyar aib, misalkan si pembeli ini memberikan syarat kepada penjual, misalkan barang tersebut memiliki aib atau cacat, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan meng-cancel jual belinya. Nah, ini adalah pilihan dalam yang dimaksud dengan khiyar aib. Ada juga khiyar ta'yin, khiyar ru'yat, khiyar majelis, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini ada 11 daripada jenis-jenis daripada hak untuk memilih bagi si penjual ataupun si pembeli. Adapun penjelasannya secara detail akan kita jelaskan di pertemuan dalam kelas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pengantar kepada kita semua dalam mengetahui untuk tentang hak khiyar dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.